Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Lilik Sriwiyati. Saya dosen pengampu di program studi Sarjana Keperawatan di Stikes Panti Kosala. Nah, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan kode mata kuliah WNSPK 015, yang mana mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa di semester 2. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah ini membahas tentang konsep, prinsip, dan keterampilan klinis keperawatan untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan manusia yang mencakup kebutuhan oksigenasi, kebutuhan cairan elektrolit, kebutuhan nutrisi, kebutuhan istirahat dan tidur, kemudian kebutuhan aktivitas dan latihan, kebutuhan eliminasi, sampai dengan kebutuhan personal hygiene. Beban studi pada mata kuliah ini yaitu 4 SKS, yang mana 3 SKS-nya adalah teori dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah tim, baik pada saat perkuliahan teori maupun perkuliahan di laboratorium. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu setelah melakukan pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai prinsip, konsep, kemudian teknik, prosedur pelaksanaan asuhan atau praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri maupun berkelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan oksigenasi, kebutuhan nutrisi, kebutuhan cairan dan elektrolit, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan aktivitas dan latihan, kebutuhan eliminasi, kebutuhan rasa aman dan nyaman, serta kebutuhan personal hygiene atau perawatan diri. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah interactive learning. Jadi selain perkuliahan ceramah atau teori, mahasiswa juga melakukan pembelajaran dengan metode case-based learning atau problem-based learning. Kemudian ada diskusi, presentasi, dan juga praktikum di laboratorium. Assessment yang saya lakukan untuk mengukur capaian pembelajaran melalui evaluasi di setiap akhir pertemuan, kemudian melalui kuis, melalui penugasan yang dinilai dengan rubrik penugasan, kemudian juga menggunakan ujian tulis ataupun ujian di laboratorium. Nah, berikut adalah sedikit cuplikan pembelajaran yang kami lakukan di mata kuliah ini pada metode atau dengan menggunakan metode praktikum di laboratorium. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat, Ibu. Seger semua? Segar. Jadi habis senam ya, seger jadi ya. Nah, baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia ya. Kemarin sudah kita pelajari di kelas terkait apa? Kebutuhan apa kemarin? Kebutuhan Oksigenasi ya. Masih ingat yang kita pelajari di kelas? Masih. Terkait apa kemarin? Pengertian oksigenasi, terus faktor yang mempengaruhi oksigenasi, terus macam-macam gangguan ya, termasuk salah satunya adalah gangguan pola nafas. Ada yang bisa menyebutkan gangguan pola nafas itu apa saja? Contohnya? Takipnu, Bradipnu, Dipsnu, hiperventilasi, hipoventilasi, dan masih banyak ya, masih banyak yang lainnya. Oke. Nah, pasien-pasien dengan gangguan oksigenasi seperti yang tadi sudah kita sebutkan, salah satu contohnya adalah gangguan pola nafas, itu butuh suatu treatment ya, butuh suatu upaya keterampilan supaya apa? Bisa membantu pasien untuk mengatasi sesak nafasnya dengan memaksimalkan apa? Asupan oksigen yang dia hirup. Ya, kadangkala pasien itu tidak sadar nafasnya apa? Nafasnya cepat tapi tidak tepat. Cepat ya, secara frekuensi cepat, tapi oksigen yang dihirup itu tidak maksimal karena nafasnya dangkal. Ya, atau mungkin pasiennya nafasnya terlalu dipaksakan ya, hiperventilasi misalnya terlalu dipaksakan, itu membuat apa? Oksigen yang dihirupnya tidak maksimal. Nah, maka untuk mengatasi kondisi tersebut kita perlu melatih pasien untuk bagaimana sih caranya nafas yang benar supaya oksigen yang dihirup lebih maksimal
gitu ya. Nah gitu, jadi nanti hari ini kita akan mempraktikkan salah satu skill yaitu latihan nafas dalam ya, atau power sleep breathing. Ya, masih ingat? Kemarin sudah kita simulasikan di kelas secara klasikal besar ya. Nah hari ini nanti kita akan ulas sedikit, kita akan review sedikit, kemudian nanti masing-masing mencoba keterampilan ini satu per satu. Ya, kita ingat dulu tentang latihan nafas ini. Ya, tujuannya untuk apa tadi? Latihan nafas dalam mengurangi rasa nyeri bisa, mengurangi sesak nafas bisa, kecemasan bisa gitu ya. Dalam hal fokus pada oksigenasi, dia bisa mengurangi rasa sesak. Dia bisa mengatur pernafasan pasien lebih baik, lebih sesuai, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, kedalaman dan kedangkalannya juga bisa disesuaikan ya dengan latihan ini. Seperti itu ya. Kemudian indikasinya tadi sudah disebutkan, bisa untuk pasien cemas, sesak nafas, bisa untuk pasien nyeri ya. Ternyata banyak manfaat dari latihan nafas. Oke, kemudian untuk persiapan alat ya, untuk pasien dengan latihan nafas yang akan kita latih pernafasan, nanti kan akan diposisikan semivolar ya, akan diposisikan semivolar sehingga nanti kita menyesuaikan ya dari tempat tidurnya pasien, bisa dinaikkan atau enggak. Nah, kalau bisa dinaikkan tinggal nanti menaikkan di bagian kepalanya ya sebesar 30 sampai dengan 45 derajat. Itu namanya semivolar ya, atau volar. Atau misalkan pasiennya mau duduk, bisa duduk, mau duduk boleh. Ya, tujuannya posisi ini untuk apa? Supaya lebih optimal, organ-organ atau saluran nafasnya itu lebih optimal gitu ya, tidak terdorong ke atas begitu. Nah, karena nanti akan diposisikan begini, tadi kita perlu tempat tidur kalau bisa dinaikkan tinggal nanti dinaikkan, kalau misalkan tidak bisa dinaikkan maka kita perlu beberapa bantal, betul ya, nanti untuk ditumpuk supaya pasiennya bisa posisi semivolar atau volar. Itu kemudian alat dan bahan yang lain tidak ada lagi ya, tapi nanti kita tetap harus menyiapkan hand scrub karena apa, ini nanti kita gunakan untuk cuci tangan sebelum dan setelah dari pasien, supaya apa, kita ke pasien itu dalam kondisi bersih, tidak membawa kuman dan lain sebagainya gitu ya. Nah, alat yang perlu disiapkan yang lain kalau misal, karena kadang latihan nafas dalam itu dipadukan dengan batuk efektif, kadang ya, tergantung kondisinya pasien atau keluhan pasien. Kalau memang pasiennya batuk, bisa nanti dipadukan dengan alat atau bahan untuk melatih batuk efektif ya. Tapi hari ini kita fokus dulu ke latihan nafasnya ya. Oke, baik. Itu tadi alat dan bahan. Kemudian kita sedikit ulas tentang prosedur ya, tentang prosedur. Bagaimana prosedurnya melatih nafas dalam? Posisi pasien tadi, volar, kemudian nanti kita latih pasiennya bagaimana? Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Untuk apa ini? Merasakan ya kembang kempisnya dada maupun perut ya. Kemudian setelah itu kita latih pasien untuk menghirup nafas lewat hidung, berapa hitungan? 3. Ditahan berapa hitungan? Dihembuskan lewat mulut membentuk O sejumlah 5 hitungan ya. Oke, itu secara prosedur ya, nanti akan kita instruksikan atau kita latih kepada pasien. Ya, oke. Baik, itu sekilas tentang tadi latihan nafas dalam. Nah, sekarang kita masuk ke tahap-tahap. Setiap kita melakukan tindakan keperawatan harus memenuhi berapa tahap? 4 tahap. 1. Tahap apa? Interaksi. 2. Orientasi. Betul. Tahap kerja. Terminasi. Ya, satu-satu ya. Di tahap prainteraksi yang kita lakukan apa? Verifikasi data, melihat kondisi pasien tadi. Oh, ada keluhan pasien sesak nafas ternyata tuan A misal ya. Oke, lanjut apa? Prainteraksi? Menyiapkan alat ya, mencuci tangan ya. Cuci tangan masih ingat semua? Masih. Bagaimana diperagakan coba? 1, terus 2, terus 3, terus 4 mengunci, 5
Ya, ibu jari kanan dan kiri, 6 ujung-ujung jari. Ya, kanan dan kiri. Ya, bagus. Masih ingat semua ya? Karena setiap hari dipraktikkan ya, setiap di lab ya. Baik, sudah cuci tangan. Tadi masuk di tahap apa? Prainteraksi. Kemudian lanjut tahap kedua yaitu tahap orientasi. Di tahap orientasi apa yang dilakukan? Memberikan salam, memperkenalkan diri, terus menjelaskan tujuan, prosedur, tindakan, kontrak waktu, tanyakan kesiapan pasien. Betul ya. Tujuan berarti seperti yang tadi sudah kita diskusikan ya. Tujuannya untuk melatih nafas supaya maksimal asupan oksigennya, bisa mengurangi sesak nafas pasien. Prosedurnya bagaimana? Mulai dari diposisikan apa, dilatihnya seperti apa, menarik nafasnya lewat mana, ditahan, dihembuskannya bagaimana. Ya, nanti secara garis besar dijelaskan. Sudah, kemudian tadi menanyakan kesiapan pasien dan juga kontrak waktu. Berapa lama kira-kira Anda akan melatih pasien latihan ini. Oke, itu tadi tahap orientasi. Masuk berikutnya tahap kerja. Di tahap kerja apa yang dilakukan? Mulai memposisikan pasien semivolar atau volar. Kemudian tadi melatih, menginstruksikan posisi tangan pasien bagaimana. Ngajari juga tadi cara nafasnya, hirup udaranya, menahannya, menghembuskannya. Ya, coba sebelum nanti ke pasien, coba ya kita simulasikan dulu. Ya, tadi tarik nafasnya lewat hidung. Coba ya, saya hitung ya. Ya, tangannya posisi dulu semua. Oke, tarik nafas lewat hidung. 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Hembus 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Seperti itu ya. Nanti pasiennya diajarkan seperti itu sebanyak 3 sampai 5 kali. Ya, supaya apa? Pasiennya benar-benar paham, bisa mempraktikkan sendiri sehingga nanti pada saat keluhan seseknya muncul, pasien bisa langsung nafas sendiri. Gitu ya. Baik, itu tahap kerja. Lanjut berikutnya tahap terminasi. Apa yang dilakukan? Evaluasi. Evaluasi ada dua apa? Subjektif dan objektif. Subjektif kita tanyakan keluhannya pasien ya, bagaimana setelah dilatih nafas ya, pernafasannya seperti apa, sesaknya bagaimana gitu ya. Kemudian juga objektif. Objektif kita lihat dari pernafasan pasien yang mungkin tadi terengah-engah, nafasnya mungkin cepat ya, tapi dangkal. Nah, sekarang setelah latihan nafas seperti apa pernafasan pasien ya. Kemudian selain evaluasi kita juga perlu apa? Sampaikan rencana tindak lanjut. Apa berarti rencana tindak lanjutnya? Bila pasien merasakan sesak lagi, ya, bisa melakukan betul ya. Nanti kalau sesaknya muncul, Bapak segera melakukan latihan nafas seperti yang sudah diajarkan, gitu ya. Oke, kemudian mengakhiri tahap terminasi, apa yang dilakukan lagi? Sebelum dokumentasi, pasiennya sudah dirapikan? Rapikan pasien dulu, Anda pamitan, kemudian jangan lupa cuci tangan dulu ya, sebelum nanti Anda kembali ke counter perawat ya. Cuci tangan seperti tadi langkah-langkahnya. Kemudian satu lagi adalah dokumentasi. Tuliskan tindakan yang Anda ajarkan ke pasien apa, responnya apa, baik subjektif maupun objektif. Kemudian apa? Tanda tangan dan nama terang masing-masing. Oke ya, selesai berarti ya sampai dengan dokumentasi. Baik, ada gambaran? Ada yang tanyakan dulu sebelum saya praktikan? Belum ya. Oke, baik. Berarti setelah ini saya praktikan kepada Pak Anam nih ya, kita praktikan. Kemudian nanti masing-masing nyoba satu-satu ya. Jadi selama saya mempraktikan diperhatikan dengan baik ya. Baik. Nah, ini dari tahap-tahapnya tadi ya, kita nanti akan praktikkan secara urut, secara sistematis ya. Di tahap orientasi tadi mendapatkan laporan bahwasanya pasien ini mengalami sesak nafas ya. Pasien A ini mengalami sesak nafas ya, sehingga kita merencanakan untuk melakukan tindakan ini yaitu melatih
nafas ya. Kita persiapkan alat, kemudian kita cuci tangan dulu sebelum ke pasien ya. Oke, kita cuci tangan seperti yang tadi sudah kita praktikkan. Gerakannya 2, 3, 4, mengunci, 5, kanan dan kiri, 6-nya ujung-ujung jari. Nah, selesai ya. Nah, masuk ke tahap orientasi. Ya, baik. Nah, Pak Anam, selamat pagi. Pagi. Oh iya Pak, boleh saya cek gelangnya Pak, sambil Bapak sebutkan nama lengkap dan juga tanggal lahir ya. Ya, 6 Ya. 8 Juni 2000 Nas. Ya, baik, benar ya Pak, dengan Bapak Anam. Perkenalkan saya perawat Lili ya Pak. Saya dinas di pagi hari ini. Nah, tadi saya mendapatkan laporan bahwa Bapak ini mengalami sesak nafas ya Pak ya. Oke, nah baik. Untuk menangani sesak nafas Bapak ini, saya akan melakukan satu tindakan melatih Bapak untuk bernafas ya, nafas dalam namanya Pak. Tujuannya adalah supaya pernafasan Bapak ini lebih teratur ya, pernafasannya Bapak lebih optimal sehingga oksigen yang dihirup Bapak nanti akan lebih maksimal dan harapannya bisa mengurangi sesak nafas yang Bapak rasakan. Gitu ya Pak ya. Itu tujuannya. Kemudian nanti untuk prosedurnya saya akan posisikan Bapak kepalanya agak diangkat begitu, tapi nanti yang saya atur ketinggiannya tempat tidurnya ya Pak. Bapak tetap tidur seperti ini. Kemudian nanti saya akan latih Bapak untuk bernafas. Nanti tangannya diletakkan di dada satu, di perut satu. Kemudian nanti saya akan arahkan ya cara untuk bernafas seperti apa. Itu Bapak, kurang lebih nanti hanya 10 menit ya Pak. Saya akan melakukan prosedur ini. Sebelum saya mulai ada yang ditanyakan? Tidak ada, Mas. Bapak bersedia untuk dilatih? Oke, baik ya Pak ya. Saya mulai memposisikan tempat tidur Bapak ya. Izin saya naikkan ya tempat tidurnya. Tidak pusing ya dengan posisi Tidak, ini? Mas. Tidak. Ya, dengan posisi ini nanti bisa memaksimalkan sistem pernafasan Bapak. Cukup ya Pak, kira-kira ini 30-45 derajat ya untuk posisinya. Baik, untuk ke tahap-tahap pernafasannya Pak, boleh tangannya satu di dada, satu di perut. Ya, ini tujuannya adalah untuk merasakan pengembangan ya, kembang kempis dada dan perut Bapak ketika berlatih nafas ya. Kemudian setelah itu saya nanti akan melatih Bapak atau menghitung Bapak untuk bernafas. Pertama tarik nafas lewat hidung Pak, saya hitung 3 hitungan ya, 1, 2, 3. Kemudian Bapak tahan nafas, saya hitung juga 1, 2, 3. Kemudian Bapak menghembuskan nafas lewat mulut, seperti bersiul Pak ya, membentuk huruf O mulutnya. Nah, saya hitung 1 sampai 5 hitungan. Tujuannya kenapa menghembuskannya lebih lama, supaya karbon dioksida yang tertumpuk di dalam tubuh Bapak bisa keluar lebih banyak, lebih optimal. Gitu ya. Kemudian latihan nanti kita lakukan 3-5 kali ya Pak ya, supaya Bapak benar-benar bisa. Gitu Bapak, untuk prosedurnya ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak, bisa dimulai ya. Bisa. Oke, baik Pak. Saya hitung ya, Bapak mulai bernafas ya Pak. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5. Lagi ya. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi Pak. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5. Baik, bisa Pak? Bisa, Nas. Bisa. Kira-kira kalau sendiri bisa tanpa Mas. hitung sendiri bisa Ya, langkah-langkahnya. Baik ya. Baik Pak, demikian tadi latihan nafas yang saya ajarkan, yang saya latihkan. Nah, nanti harapannya ketika Bapak sesak nafas, Bapak melakukan latihan ini sendiri ya. Oke, baik. Bagaimana Pak setelah kita latihan nafas ini yang dirasakan? Agak lega ya, Nas. Lebih lega, nafasnya lebih lega ya. Tadi yang sepertinya terengah-engah sekarang sudah lebih ya turun ya pernafasannya, nggih. Nah, nanti dipraktikkan sendiri ya Pak ya. Ya, ketika sesak nafas langsung ya dipraktikkan sendiri nafasnya. Gitu Pak. Ya, Bapak, ini saya sudah selesai untuk melatih latihan nafas ini. Ada yang ditanyakan Pak Tidak, sebelum Nas. saya tinggalkan? Nggak ada, sudah paham? Sudah. Sudah ya. Baik, kalau begitu saya izin kembali ke ruangan.
Sebelumnya posisi mau tetap seperti ini atau diturunkan? Tetap seperti ini aja. Tetap seperti ini. Baik ya, nyaman ya posisinya. Ya, baik, sudah rapi kembali ya Pak ya. Saya akan pamit kembali ke ruangan keperawatan ya. Ya, selamat pagi Pak. Permisi. Nah, sudah dari pasien, kemudian kita lanjut dengan cuci tangan lagi. Ya, seperti ini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Satu yang belum kita lakukan apa? Dokumentasi. Ya, dokumentasi. Melakukan tindakan apa tadi? Melatih nafas dalam pada tuan A. Respon subjektifnya apa? Respon objektifnya apa? Dituliskan. Kemudian tanda tangan dan nama terang masing-masing. Oke, paham ya? Paham. Bisa? Bisa. Nah, ini tadi sudah saya demonstrasikan masing-masing. Sekarang gilirannya adalah praktik satu per satu. Ya, satu per satu. Siap ya? Siap, bisa ya? Oke, ya baik. Dimulai dari Mbak Ella. Ya, baik, silahkan. Saya posisikan kembali pasien seperti semula dulu, ya supaya nanti Mbak Ella ada prosedur untuk memposisikan pasien. Baik, silahkan mulai dari tahap-tahapnya secara urut ya. Mulai dari tahap interaksi. Verifikasi data karena dapatkan laporan bahwa pasien mengalami sesak nafas. Setelah itu kita mempersiapkan alat, mencuci tangan, ya, 6 langkah. Ya. Menghadap ke teman-teman boleh? Ya. Kedua tangan saja. Jempol. Ujung. Oke. Ya, baik. Selamat pagi Pak. Pagi, Mbak. Perkenalkan saya perawat Ella. Untuk menghindari kesalahan, Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahir sembari saya melihat gelang identitasnya. Bapak Anam, 8 Juni 2000. Baik, dengan Bapak Anam ya Pak. Baik Bapak, karena saya dapat laporan karena Bapak mengalami sesak napas, di sini saya akan membantu Bapak untuk melatih latihan napas dalam ya Bapak, dengan tujuan untuk mengurangi sesak. Baik Bapak, untuk waktunya sekitar 10 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik Bapak, saya akan memposisikan Bapak setengah duduk ya Bapak. Silakan. Apakah Bapak merasa pusing? Tidak. Ini ya Pak. Nanti untuk melakukan latihan pernapasan, Bapak taruh tangan sebelah kirinya di dada, tangan kanannya di perut. Untuk merasakan kembang kepisnya dada dan perut ya Bapak. Oke, bisa menaruh tangannya. Oke. Nanti untuk instruksinya Bapak cukup, nanti saya menginstruksi pada Bapak, nanti Bapak cukup menarik nafas. Nanti saya hitung sebanyak 3 hitungan dan tahan nafas sebanyak 3 hitungan. Nanti untuk hembusnya sebanyak 5 hitungan ya Pak melalui mulut. Oke. Bapak, kita mulai ya. Oke. Tarik nafas ya Pak. 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembus 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lagi ya Pak. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekali lagi ya Pak. Tarik nafas 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu ya Pak. Bagaimana rasanya Pak setelah kita melakukan latihan nafas? Agak sedikit lega ya, nurse. Sudah tidak sesak lagi. Oh, sesak ya Pak. Untuk nafasnya tidak merasa sesak lagi ya Pak? Sudah tidak tidak. terengah-engah ya Pak? Baik Bapak, nanti ketika Bapak merasakan sesak lagi, nanti Bapak bisa melakukan latihan nafas dalam yang sudah saya ajarkan pada Bapak ya Pak. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada, nurse. Tidak. Oke, Bapak, untuk posisinya apakah seperti ini atau Sudah, sepertinya. seperti ini aja ya? Oke. Baik Bapak, saya izin pamit ke ruang nurse station ya Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Nah, itu kita mencuci tangan. Ya.
Yaitu masuk pada tahap dokumentasi. Kita nanti mencatat respon dari pasien dan objektif dari kita melihat apakah pasien masih merasakan sesak atau nafasnya masih terengah-engah atau tidak. Nah, di situ kita paraf dan nama kita sendiri. Oke, betul ya. Baik, bagus sekali ya. Bagus sekali, paham, runtut ya. Dari tahap-tahapnya sudah dilakukan semua secara runtut. Ini kan sudah mencoba, satu persatu sudah mencoba, bisa semua tadi ya? Bisa semua, nggak ada kesulitan ya? Mudah sekali ya? Mudah sekali. Nah, dari pengamatan saya, tadi masing-masing sudah benar melakukan prosedurnya, sudah sesuai dengan tahap-tahap prosedurnya, SOP-nya gitu ya. Komunikasinya dengan pasien sudah cukup bagus, bahasa yang digunakan juga cukup mudah dipahami oleh pasien. Ya, gitu. Nah, nanti diingat-ingat prosedur ini jika nanti Anda di lapangan, di klinik ketemu dengan pasien yang mengalami sesak nafas seperti ini, bisa diajarkan latihan ini. Begitu ya. Oke, baik. Ini sudah selesai ya. Kita sudah 60 menit kali 3 ini ya. Sudah 180 menit untuk mempelajari satu perasaan ini. Nah, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas semua? Jelas. Bisa semua? Bisa. Besok ujian bisa? Bisa ya. Nanti di akhir semester kita akan lakukan ujian OSCE. Salah satunya adalah prosedur ini ya. Oke, baik. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Selamat belajar, melanjutkan pembelajaran dan aktivitas selanjutnya ya. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama.